Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, my teacher. How are you today? I am fine, thank you. And you? I'm very fine, thank you, and nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, so before we start our lesson, let's pray together. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mas Raffi udah join Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran Zoom dan kalian diberikan kemudahan untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, kalian sudah tahu kan kalau next week we will have exam. Jadi minggu depan kita akan ada PTS semester 2. Sudah tahu ya? Sudah tahu. Hari ini Ustazah mau bahas kisi-kisi untuk minggu depan. Terus habis gitu sambil kita bahas PH yang kemarin. Sambil guyon. Oh, akhirnya sambil guyon. Ya. Nah, sekarang Ustazah mau bahas dulu. Mas Rasyad yang nilai paling bagus. Mas Rasyad, bukan Mas Rasyad. Tadi Ustazah bilangnya Mas Rasyad. Mas Rasyad ah? Mas Rasyad atau Mas Rasyad terus? Mas Rasyad. Ya, Rasyadin. Oke, Mas Rasyad. Ya. Rasyadin ada Baktiar. Lalu. Sehalmuk tadi. Oke, sudah terlihat di layar HP kalian? Sudah. Udah ya, jadi ini kisi-kisi PTS semester 2. Sebenarnya kalau kalian lihat di buku LKS, itu materinya cuma ada 2. Ya kan? Penemu sama tema 5. Nah, di tema 4 ini kita belajarnya teks pidato sama tentang heroes. Heroes itu apa heroes? Euro itu kan uang sana, uang Eropa, euro. Hero ini loh, hero itu Hero sama euro itu beda jauh. Pahlawan di obret. Aku dengarnya euro. Ini kita belajar tentang the inventors. Ada yang tahu what is the meaning of inventors? Penemu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, what is the meaning of inventor? Jadi jawabannya adalah penemu, gitu ya. Nah ini kalian lihat sambil kalian belajar penemu-penemu yang ada di dunia, ada siapa aja sambil lihat gambar-gambarnya ini. Kemarin ada yang jawab penemu Gojek. Ada yang tahu nggak penemu Gojek itu siapa? Oh iya, itu nggak tahu usahaku. Karim kayaknya. Nah, jadi penemu Karim itu adalah Karim yang sekarang jadi menteri. Aku aja nggak tahu sih asli. Menteri apa, Us? Mungkin kemarin kan ABJ gitu. Menteri Pergojekan. Nah, ini itu ada ketahuan siapa ya. Kalau kalian pakai Gojek terus Gokar, nah itu yang penemunya adalah Nadiem Makarim, bukan B.J. Habibie ya. Kalau B.J. Habibie pesawat adalah pesawat itu. Saya juga yang nggak tahu. Pesawat. Kemarin mungkin ada yang salah ngeklik B.J. Habibie, atau kemarin ada yang salah ngeklik B.J. Habibie gitu, bukan Nadiem Makarim. Jadi Ustazah review lagi. Pinter sekali. Mana tuh Kak? Nanti ya itu. Nah, jadi ada the inventor. Ustazah akan munculkan beberapa tokoh penemu. Kalau Ustazah tanya Thomas Alva yang Edison. menemukan telepon siapa? Yang menemukan telepon? Ayo siapa? Ayo. Bentar Ustaz buka dulu. Alexander Graham Bell. Iya, kalau ada berarti dia penemu
telepon. Nah, terus Halaman kemarin berapa, di PH juga ada beberapa kalian yang masih bingung, masih banyak salahnya di teks pidato. Diingat-ingat ya, teks pidato itu ada 6 strukturnya. Ada apa aja? Bisa dilihat di sini. Addressing, greeting, Terus greeting. Iya, ada addressing, greeting, opening atau introduction. Body, ada closing, ada thanking. Nah, jadi kalau kemarin Ustazah pertanyaannya seperti ini. Sebutkan part of pidato. Nah, kalian ada yang jawab closing sama opening. Sedangkan kalau partnya pidato itu kalian juga harus menyebutkan 6 ini. Ada addressing, greetings. Kalau contoh addressing itu kayak gimana? Mas Hal tahu nggak contoh addressing itu seperti apa? Ayo Mas Hal, ayo. Addressing itu pembukaan nggak sih, Us? Kayak pembukaan sebelum apa? Ya apa sih ngomongnya? Kayak apa ya? Ladies and gentlemen. Kayak gitu tau. Apa ya? Good morning, ladies and gentlemen. Terima kasih karena Anda semua meluangkan waktu di acara jadi pidato kalau saya. addressing Itulah itu closing. kalian contohnya adalah the honorable. Terus habis itu dear itu adalah contoh addressing ya. Kalau greetings itu contohnya kayak good morning atau good afternoon. Greeting itu salam. Kayak Ustazah setiap hari menyapa kalian itu greetings. Paham ya perbedaannya addressing sama greetings? Paham. Nanti kalau nggak paham atau masih bingung, bisa dilihat materi yang sudah Ustazah beri di PowerPoint. Kalau contoh opening atau introduction itu kayak gimana? I'm standing here about bla bla bla. Iya, jadi contohnya kalau opening itu kayak today I'm going to bla bla bla. Nah, itu contohnya opening ya. Kalau closing sih gampang. Nah, kalau body terima gampang, kasih. body itu langsung isi dari pidato itu sendiri itu apa. Kalau closing, nah biasanya closing sama thanking ini dijadikan satu, nggak terpisah. Closing sama thanking itu langsung jadi satu. Nah, kalau misalnya Ustazah terima kasih karena kayak gimana? Closing kan penutup. Ciri-cirinya itu penutup, ada kata-kata misalnya in conclusion. In conclusion itu apa? Secara keseluruhan atau kesimpulannya. Jadi kalau ada kata in conclusion bla 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 itu berarti dia termasuk closing. Kalau thanking ya ucapan terima kasih kayak thank you for nice invitation kayak gitu-gitu ya. Nanti terima kasih karena Nah, nanti kalau misalnya Ustazah bilang karena perhatiannya. Ladies and gentlemen is the example of apa jawabannya? Ladies and gentlemen adalah contoh dari Opening. Nah, bukan greeting. 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 Enggak tahu lah. Greeting, addressing, urutan kabeh. Jawabannya itu kabeh. Ya. Nanti dilihat lagi kalau lupa ya dipelajari lagi. Jadi kalau ladies and gentlemen itu adalah addressing. Oke? Nah, selanjutnya ini yang nomor 2. Kisi-kisi yang kedua adalah memahami penjelasan dan contoh. Kayak tadi yang Ustazah jelaskan. Penjelasannya addressing itu seperti apa? Contohnya addressing itu seperti apa? Nanti kalian pahami lagi ya. Terus itu, yang ketiga itu memahami tokoh-tokoh penemu. Jadi tadi Mas Rafa sudah nyebutkan kalau penemu itu inventors. Tokoh-tokoh penemu yang dari Indonesia dan dari luar negeri. Kalau dari Indonesia yang kalian tahu ada siapa aja tokoh penemu? B.J. Habibie. Assalamualaikum. B.J. Habibie, Nadiem Makarim. Avandi. Apa? Avandi. Mustafa disebut-sebut. Avandi itu dari luar negeri ya.
halaman 6 itu. Kan atas itu. Atas kanan. Nanti kalian bisa searching di Google. Terus yang keempat, itu kalian memahami tokoh-tokoh pahlawan. Jadi misalnya nanti Ustazah kasih gambar perempuan. Ini tokoh perempuan siapa? Kalian tinggal. Ya Kemarin ada yang salah ketika Ustazah ngasih gambar Bung Tomo. Ada yang jawab Muhammad Hatta. Tapi kalau Bung Tomo kan udah kelihatan banget kayak ada Bung Tomonya itu kayak nunjuk sesuatu. Iya ini loh, kalau Muhammad Hatta itu mesti kayak kebanyakan fotonya masih ada kayak kacamatanya. Terus kalau nggak Bung Tomo ini zaman mudanya atau dia yang lagi kayak membakar semangat arek-arek Surabaya gitu ya. Ini nanti dicermatin lagi, dilihat lagi. Ini tokohnya siapa ya? Oke, selanjutnya setelah itu materi yang selanjutnya itu simple past tense. Nah, ini kemarin masih banyak yang jawabnya pakai verb ing atau jawabnya masih pakai verb 1. Diingat-ingat ya, Nak. Ketika Ustazah sudah memberikan materi simple past tense, jadi kalian mengerjakannya otomatis verbnya itu langsung dikasih ed. Untuk yang plus, untuk yang positif. Nah, kalau kukut kan udah mateng, kalau soalnya cook, jadi cooking atau kukut kan Mas mateng. Raffi? Iya Mas Raffi. Gimana Mas Raffi? Nah, iya, gimana Mas Raffi? Saya Bram bukan Mas Raffi. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan lagi. Jadi di tenses itu ada 2 jenis rumus. Yang pertama verbal dari kata verb. Dilihat di sini yang besar apa enggak ya? Sudah cukup? Nah, di sini verbal itu dari kata verb. Verb artinya apa kemarin? Kata kerja. Iya, benar. Jadi verb itu kata kerja. Diingat-ingat ya. Verb itu kata kerja ya. Seperti kayak mencuci, memasak, menulis, terus makan, minum, itu semua adalah kata kerja. Ketika kata kerja itu langsung, kalau di simple past tense, verbnya langsung dikasih ed. Ya, diingat. Tapi itu untuk yang regular verb. Kata kerja yang beraturan. Contohnya ini. Rumus yang pertama positif subject plus verb ed plus object. Langsung kita masukkan. They studied English last night. Artinya apa ini? They studied English last night. Artinya apa? Mereka belajar bahasa Inggris. Mereka belajar bahasa Inggris kemarin malam. Tadi malam. Mereka belajar bahasa Inggris kemarin malam atau mereka belajar bahasa Inggris tadi malam. Jadi boleh tadi malam atau kemarin malam ya. Nah, they ini adalah sebagai subjek ya. They itu sebagai subjek. Nah, studied-nya ini yang Ustazah bold, yang Ustazah tebelin itu adalah verb. Nah, yang ini adalah objeknya atau kata keterangan. Terus ketika di rumus negatif itu kalian tinggal langsung masukkan did. Diingat-ingat ya. Langsung ada kata-kata did. Ada kata did. Semua subjek. Jadi ketika di simple past tense mau subjek singular atau plural atau subjeknya jamak atau sendiri itu langsung dikasih did. Kalau di simple present kan ada do sama does. Kalau ini langsung did. Tapi verbnya berubah menjadi verb 1. Coba Mas Sahal dibaca Mas Sahal. Yang interrogatif, apa yang negatifnya nih? Dibaca dulu. They did not study last night. Oke, artinya apa Mas Sahal? They did not study English last night. Boleh saya jawab? Tidak belajar bahasa Inggris. Tidak belajar bahasa Inggris kemarin malam. Iya, pintar. Mereka tidak belajar bahasa Inggris kemarin malam. Bedaannya apa sama yang di positif dari kata ini? Dari sini. Bedanya ada not-nya, Us. Iya, negatif, ada kata did not. Tapi Did jangan not. lupa ketika did not, tadinya nggak ada ed-nya, berubah ke verb 1. Dari Ya. biasa. Terus interrogatifnya, coba Mas Rafa dibaca.
interrogatifnya Mas Rafa? Tanya kapan? Study English last night. Ini apa Mas Rafa? Apakah mereka belajar kemarin malam? Last night. Apakah mereka belajar bahasa Inggris kemarin malam? Oke, pintar. Jadi kalau ada did, is, do, does itu semua artinya apakah ya. Jawabannya gimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Hanya 2 jawabannya. Kalau enggak yes ya no. Yes they did atau no they did not. Sampai sini paham? Paham. Oke, paham. Sekarang coba Insya Mas Allah Bram paham. dibaca ini Mas Bram. Nah, yang mana Ini. Oh, itu semua tak? Harus tak berbesar, kelihatan. Drinking. Kok gini? Oke. You drank atau drinking a milk yesterday. Kira-kira Mas Bram ini jawabannya yang yesterday. Drank apa Kamu yang minum susu drinking? kemarin. Drang. Oke, drang. Kenapa Mas Bram kok drang? Karena Ustazah sudah memberi pelajaran yang bukan menggunakan. Iya, karena ini adalah simple past tense. Kalau simple past tense, verbnya itu dua. Jadi verbnya minum itu adalah verb satunya minum kan drink. Verb keduanya adalah drank. Jadi kalau ada soal seperti ini kalian langsung coret ya. Yang drinkingnya kalian coret atau kalian lingkarin yang drank. You drank a milk yesterday. Kamu minum susu kemarin. Coba ada yang bisa bentuk negatifnya? Ada yang mau coba bentuk negatif? Mas Rasyad, coba Mas Rasyad dibentuk ke negatif, Mas Rasyad. Mas Rasyad. Ini dong. Negatif, gimana? Mas Rasyad, main yuk. Kebiasaan ngejak arek main itu kayaknya. Ada. Oke, Ustazah ganti ya. Mas Abil, coba dibentuk ke negatif, Mas Abil. Mas Abil. Mimi. Ini? You drank atau drinking a milk yesterday-nya dibentuk ke negatif, Mas Abil. You did Tambahin apa? drink a milk yesterday. Kayak gitu guys. You did Not. Terus? drink a milk yesterday. Drink a milk yesterday. Nah, jadi gini ya, bedanya di mana? Bedanya di sini. Did not drink. Bukan drank lagi, tapi drink. Oke? Mas Agna dibentuk ke interrogatif. Ke kalimat tanya, coba Mas Agna. Did you drink a milk yesterday? Ini suaranya Mas Agna dah. Mas Raffi. Gimana Mas Agna? Mas Raffi habis ini Mas Raffi. Mas Agna dulu. Mas Agna, ayo kamu nggak kelihatan saya pakai kacamata hitam soalnya. Ayo kacamata hitamnya dilepas dulu biar kelihatan. Berjemur tak kata sinau. Oke, tadi gimana Mas Raffi? Bentuk interrogatifnya. You did not drink a milk yesterday. Jadinya? Did you drink a milk yesterday? Ya, did you drink a milk yesterday? Yes. Nah, ya, gampang I ya. drink a milk. Oke, sekarang yang selanjutnya Mas Sahal. Ini jawabannya she buy atau bought? Jawabannya apa Mas Sahal? Buy atau bought?
Iya, jawabannya yang bold. Diingat-ingat. Kalau kata kerja kedua dari buy, membeli, itu adalah bold. Tulisannya seperti ini. B-O-U-G-H-T. Dia membeli buku kemarin. Nah, sekarang selanjutnya ini. I went atau go? Bram? Mas Bram ada, Mas Bram? Went. Mas Bram ada, Mas Bram? Ada balik. Tes. Assalamualaikum. Alah, belum tak nyalakan ya. Mute, makanya aku ket ngomong Jawabannya kok. when apa go, Mas Bram? I went or go? When us. When. Kenapa kok when? Ya us. Karena kalau godo kan simple past tense yang itu. Ya, jadi Udah ingat ya. Ini adalah contoh irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan itu yang seperti apa ya? Seperti ini, dia nggak ditambahin bukan go terus jadi goet ya, itu salah. Nggak ada kata kerja goet, itu nggak ada. Adanya when. Jadi kata kerja kedua dari go adalah when. Nah, yang ini jelas ya, kalau we visited atau visit jawabannya apa? Visit. Visit kan mengundang ya us. Apa Mas? Parah lu ngelek. Ya, jadi kalau tulisannya kayak gini adalah langsung ya. We visited to my home last week. Oke, sampai sini paham yang bentuk verbal? Atau masih bingung? Paham. Beneran ya? Paham ya? Insya Allah paham semua ya? Oke, sekarang kita belajar yang nominal formula. Nominal formula itu apa, Ustazah? Nominal formula itu adalah bukan menggunakan kata kerja, tapi menggunakan kata sifat atau adjektif. Nah, di sini baru kalau adjektif, sebentar. Pakai was atau were. Nah, jadi kalau adjektif itu pakainya was atau were. Yang pakai was apa aja, yo? Masih ingat nggak subjek apa aja yang pakai was? Hah? Was? Yes. I see he eat. Iya, pintar. Kalau di simple past, I itu termasuk pakai was ya. I, she, he, it itu pakai was. Ini Ustazah tulis nih. I, she, he, sama it itu pakainya was. Berarti yang pakai were apa aja, Mas? They, we, they sama we ya? Sama you. I, you, they, we. Nah, ini pakainya I, were. Nah, Contohnya gimana Ustazah nih? Contohnya, they were a famous singer. Artinya apa? Mereka dulu adalah penyanyi yang terkenal. Dulu. Mereka dulu adalah penyanyi yang terkenal. Bentuk negatifnya, they were not a famous singer. Mereka dulu bukan penyanyi yang terkenal. Tapi jadi kalau di sini dia tidak merubah bentuk kata kerjanya atau maksudnya tidak merubah kata. Jadi dia tetap di sini adalah. Jadi beda ya sama yang tadi us. Di sini tetap famous, di sini juga tetap famous ya. Ya. Nah, jadi beda sama kayak yang tadi us. Dalam? Beda sama kayak yang tadi. Kan yang tadi itu kan kata kerjanya kan dipindah apa? Oh iya, beda. Kalau yang ini tinggal Masnya kasih was atau were. Nih rumusnya nih, subject to be-nya was atau were. Terus yang ini juga. Nanti PDF-nya kan dikasih kan us. Apanya Mas? Nggak usah karena ini adjektif. Jadi karena adjektif kata sifat itu tidak dirubah ya. Jadi tetap misalnya kata kerjanya, kata sifatnya beautiful, jadi tetap beautiful. Terus misalnya smart, jadi tetap smart. Adjektif itu kata sifat. Kayak pintar, cantik, kurus, gemuk, terkenal, itu adalah kata sifat.
Nah, ini coba contohnya. You were a naughty boy. Kamu dulunya anak yang nakal. Kalau bentuk negatifnya seperti apa? Kamu dulu bukan anak yang nakal. Gimana bahasa Inggrisnya? You were not a naughty boy. You are now boy. Iya, jadi tinggal gitu, tinggal ngasih not. You were not a naughty boy. boy. Ya. Ya us. Nah, coba kalau bentuk interrogatifnya kayak gimana? Were you a naughty boy? Naughty boy. Jawab ya. Were us. you a naughty boy? Apakah kamu anak laki-laki yang nakal? No. Ya, saya nakal. Enggak. Nah, ini juga contohnya she was not late yesterday. Berarti kalau bentuk positifnya she was late yesterday. Kayak gitu ya. Gampang kan? Lumayan. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan lagi di nominal formula? Ada. Mas Abil paham? Paham. Paham ya? Oke, lanjut. Karena ini sudah selesai, coba nanti Ustazah kasih exercise-nya ini. Halo? Exercise-nya itu adalah latihan. Latihannya untuk kalian. Halo? Pancet aja. Halo terus. Nah, ini latihannya. Ini adalah teks speech atau teks pidatonya. Tugas kalian ada di bawah. Yang pertama, translate this speech into Indonesian. Kalian translate ke bahasa Indonesia. Dan yang kedua, kalian tulis language structure-nya. Mas Agna, tolong Ustazah dulu ya, Nak. Kalian tulis language structure-nya itu ada apa aja. For example, good morning ladies and gentlemen. Nah, ini good morning itu artinya apa tadi? Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Iya, artinya greetings. Jadi kalian tulis di sini. Greetings-nya apa? Good morning. Kayak gitu ya. Addressing-nya apa tadi? Ladies and gentlemen. Kayak gini. Nanti kalian tulis. Nah, kalau bodinya Ustazah, bodinya ditulis semua. Kalian tinggal tulis sedikit satu kalimat di paragraf awal. Nanti yang mana badinya, oke? My name is Jessica aja nih. Di sini aja, nggak usah ditulis semua. Closing-nya juga yang menunjukkan closing yang mana. Kalau nggak ada thanking, berarti nggak usah dikerjakan. Kalau ada, ya ditulis. Sampai sini paham tugas sama materinya untuk minggu depan? Paham. Itu nanti dikirim ya, Us. Iya, ini nanti kisi-kisi langsung Ustazah kirim semuanya. Nanti yang ini Ustazah hapus, terus kalian coba kerjakan sendiri ya. Tapi nggak perlu dikumpulkan, cuman buat latihan kalian sendiri yang ini tadi. Ya, Us. Oke, sudah. Kalau sudah, Ustazah akhirin ya. Ada pertanyaan yang lainnya, Mas Abil, Mas Agna, Mas Bram? Tidak. Ada. Paham? Ya. Paham? Ya, Ustazah. Paham. Ya, alhamdulillah. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau kalian malu untuk tanya di sini, silakan langsung WA Ustazah ke chat pribadi, nggak usah malu-malu ya. Ya, Us. Oke, Mas Ahal, understand? Mas Raffi, Mas Rasyad. I am understand. Oke, thank you. Kalau sudah paham semua, berarti Ustazah tutup ya. Ya. Oke. Silakan. Doa sesudah belajar. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Amin. Oke, thanks for your nice attention. Tetap stay safe and stay healthy di rumah. Tetap semangat belajarnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.